Hai guys, udah bersama Bang Boy. Memang power Nikmir tuh luar biasa banget guys. Kasus terenggiling ada peluang dibuka lagi. Mampus. Geger nggak tuh? Goyang nggak tuh? Bisa-bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Akhirnya kejanggalan inilah yang akan terus menghantui hakim yang akan memutuskan sidang Nikmir. By the way, ini Bang Boy upload hari ini deh ya. Sehari sebelum pembacaan dakwaan Nikmir, Bang Boy upload 3 video. Ya, besok untuk mengawal persidangan Nikmir, Bang Boy sepertinya akan upload satu video di awal. Ya, sampai nanti Bang Boy akan upayakan untuk bahas hasil persidangannya. Nah, kali ini the power of Nikmir sampai membuat banyak orang mensupport Nikmir, bahkan untuk JPU Dona diancam, dilaporkan. Kita bahas nih dia reaksinya. Yang sangat dilindungi di Indonesia akibat kepunahan yang terjadi kan, itu juga pasti bakal kena deh. Itu pasti kasus bakal dibuka lagi, dilihat lagi, di mana kasus yang sebenarnya si tersangkanya itu, si pelakunya itu tuh udah kayak ya udah senang gitu loh, cuman 1 tahun hukuman penjara dengan bayar 20 juta. Tiba-tiba gara-gara tercuak di kasus Nikmir, dikejar-kejar lagi, dibongkar lagi berkasnya, sidang ulang. Akan ada babak baru juga yang akan seru sih, serius. Apakah babak baru itu adalah kasusnya Nikmir kalau hakimnya masuk angin? Menarik kan? Makanya ini harus diputuskan dengan seadil-adilnya. Takutnya kalau diputuskan dengan tidak adil, maka akan direview lagi, ngulang lagi, dan hakimnya itu udah pasti akan dimutasi atau dipecat. Tindak pidana pemanfaatan bagian tubuh satwa yang dilindungi. Untuk kali ini yang berhasil kita ungkap adalah jual beli sisik terenggiling, merupakan salah satu hewan yang dilindungi dari wilayah negara kita. Kejadian pada tanggal 15 Mei 2025, Ditipiter Barreskrim Polri telah berhasil mengungkap jaringan pelaku pemanfaatan bagian tubuh satwa yang dilindungi, yaitu berupa sisik hewan terenggiling atau nama Jawanya adalah Manis javanica. Sisik terenggiling memiliki nilai jual sangat tinggi karena diminati untuk pengobatan tradisional dan juga dapat disalahgunakan sebagai bahan pembuatan narkotik jenis sabu. Tersangka dijerat pasal 40 ayat 1 huruf F untuk pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lihat itu 15 tahun maksimal. Ya. Lalu berapa minimalnya? Ya yang jelas enggak setahun. JPU Dona, kamu akan mendapatkan giliranmu nanti ya. Perdebatan dan ataupun pertaruhan pembuktian dalam persidangan itu dibuka selebar-lebarnya. Tidak boleh ini, kalau bahasa anak sekarang, baperan. Saya ini adalah pelaku salah satu yang gebrak meja di persidangan. Saya diusir, saya diskorsing. Ini fakta, Mas. Ya, mungkin majelis hakim yang terhormat yang mengenali saya masih ingat saya gitu kan. Akhirnya saya diskorsing gitu ya, saya diusir gitu kan dan sebagainya. Ini fakta, Mas. Kenapa? Saya membela klien saya untuk mempertahankan bahwasannya dakwaan jaksa ini tidak bisa dibuktikan gitu loh, Mas. Maka seharusnya ketika memang jaksa melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai perwakilan negara, tidak boleh baper. Harus keluar dari jalur kepentingan pribadi.
melepaskan ego pribadi yang melekat, di mana seragamnya dia itu adalah seragam negara, gitu loh. Dia nggak boleh. Seharusnya yang terjadi adalah pertaruhan bagaimana jaksa dapat membuktikan dakwaan pasal pemerasan dan jungto TPPU-nya itu dapat dia buktikan. Mengenai soal nanti penasihat hukum dan si terdakwa dan Halil Nikmir memprotes, mengkontra, itu adalah tugas sebagai sistem hukum. Ini dilindungi oleh undang-undang, Mas. Ini diakui oleh negara sebagai sistem hukum. Jadi penasihat hukum dan terdakwa, contoh, dia mengkontra, dia melawan, itu adalah sangat diperbolehkan di dalam sistem hukum kita. Gitu loh. Ini jangan menjadi polemik yang seolah-olah karena Nikmir mungkin ya dalam persidangan kan luar biasa di media kan, gitu kan, mengekspos beliau ini, itu seolah-olah kesannya ditangkap oleh jaksa, wah dia melawan jaksa, memberikan mungkin menurunkan nilai dan sebagainya. Akhirnya jaksa ini secara subjektif memberikan tuntutan yang luar biasa 11 tahun seperti itu. Berarti bisa bilang itu hal wajar dan sah-sah saja bagi seorang Niki sebagai terdakwa untuk ibaratnya. Sah banget. Tidak ada masalah, itu bukan poin buat untuk ibaratnya menjatuhkan hukuman berat ke Niki, bisa dibilang gitu kan? Itu sangat sah sekali, Mas. Posisi saya pernah membela korban, Mas. Ya, saya pernah mendampingi korban, otomatis kan saya menyerahkan kepada jaksa untuk dihukum si pelaku. Juga saya pernah membela si pelaku, Mas. Saya pernah membela terdakwa sampai divonis. Bagaimana dakwaan jaksa tadi saya bisa patahkan dengan analisis bukti-bukti hukum. Ya kalau itu terjadi, jangan ngambek, jangan tantrum. Yang aku suka ya, ini pendapat dari Dr. Nyoman Rai. Proses pengadilan khususnya pada kasus titipan menjadi, menurut saya banyak melibatkan hal-hal yang tidak layak dan terbuka. Harusnya ada tiga pihak sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, lalu menjaga kesopanan dan menjaga keperdataan pernyataan yang tidak bersifat bertentangan dengan moral, nurani maupun tentang etika. Kalau kita lihat di dalam konteks posisi antara terdakwa dengan jaksa memang posisinya berlawan, tetapi berlawan yang dimaksud hanya dalam konteks pembelaan, ya, dalam konteks pembuktian, tidak dalam konteks yang bersifat sentimen pribadi yang berasal dari di luar persidangan dibawa ke dalam persidangan. Nah, kalau kita melihat yang dalam pertontonkan dalam ruang persidangan itu, sama sekali jaksa tidak menunjukkan profesionalismenya. Bagaimana menyikapi seorang Nikita Mirzani yang tentunya sebagai terdakwa sangat memperjuangkan tentang hak-hak asasinya. Saya pikir jaksa harus mengerti tentang psikologis terdakwa, memahami itu. Dan tidak boleh juga jaksa ketika selesai persidangan diminta salam, artinya kan pertanyaan terakhir. Nah, itu ditolak. Menurut saya itu tidak sopan, tidak etis, tidak elok. Yang merujuk kepada hak seorang terdakwa bisa mengajukan permohonan kepada Dewan Etik Kejaksaan maupun Dewan Etik Hakim. Nah, sejak awal saya berpendapat bahwa model penegakan hukum dalam versi kasusnya Nikita Mirzani tidak sama sekali jaksa itu objektivitas, menghalangi pernyataan saksi, membatasi keterangan dari saksi, lalu coba menyelah ahli, bahkan perdebatan dengan terdakwa. Menurut saya ini menjadi suatu pembelajaran yang buruk, sama sekali tidak bagus, tidak etis di dalam ruang persidangan.
Satu lagi Bang, baik jaksa juga sebelumnya kan menyerang kemudian tim kuasa hukum dari kita ya, paham hukum lah segala macam. Ini menyerang pribadi nih Bang, masalah hukum kuasa hukum ini. Itu juga melanggar kode etik sih Bang dari jaksa itu. Ya, itu tidak menghormati lembaga hukum lain, tidak menghormati profesi lain, profesi hukum lain, yang menurut saya tidak boleh terjadi dan tidak boleh disampaikan di dalam bentuk replik ya, maupun doplik. Itu berlaku bagi keduanya, penasihat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum memiliki kewajiban yang sama, menjaga kehormatan terhadap sisi lain. Nah, kalau kita berbicara tentang konteksnya ini adalah tuntutan dan pembelaan, maka diskusinya lebih kepada persoalan hukum, salah atau tidak, bukan soal benar dan baik. Tidak, ukurannya hukum, ukuran itu salah. Apa yang dilakukan oleh seorang pengacara dalam menjaga kepentingan hak hukumnya kliennya itu apa saja batasan-batasannya, sehingga jaksa itu bisa mengkoreksi cara kerja penasihat hukumnya itu lebih kepada argumentatif hukum, ya sifatnya argumentatif hukum, bukan argumentatif di luar hukum. Ya, ini kan masing-masing mempertahankan dalil yang paling benar, lalu merujuk kepada hukum itu sendiri, tidak di luar hukum. Jadi menurut saya semacam persidangan dalam kasus kita ini masing-masing banyak offside-nya, melampaui kewenangan, lalu mengambilkan persoalan estetika di dalam ruang persidangan, sehingga mengecewakan semua penonton ya. Penonton pasti kecewa karena uji proses kasus ini adalah berdasarkan dengan hal yang sentimental. Yes. Tapi dari pernyataan Dr. Joman Rai yang bisa Bang Boy setujuin adalah ketika bahwasanya ini sudah masuk bukan lagi konteks pembuktian, tapi masing-masing sudah saling serang untuk tidak masuk ke konteks pembuktian. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita urutkan lagi, itu yang mulai adalah pihaknya si jaksa kan dalam repliknya. Harusnya repliknya itu jangan serang mengenai PH-nya, jangan serang mengenai nikmirnya, tapi bahas mengenai pledoinya. Tapi ketika itu, jadi lu jual, ya gue beli, kata timnya nikmir kan, lu senggol kami, oke, di duplik ini kami akan bahas kalian semua. Tapi walaupun memang untuk beberapa ya orang yang baru tamat kuliah hukum mungkin itu kurang menarik, jadi mereka nggak dapat konteksnya. Tapi bagi orang-orang awam seperti kita ini yang pengennya ditegaknya keadilan, kalaupun dengan cara itu supaya keadilan ditegakkan, apa boleh buat? Gaspol. Oke, ini seru ini. Kalau bisa nanti Nikmir lapor aja tuh orangnya ke pelanggaran kode etik ke Jaksa Agung atau juga ke hakim. Oke, sedikit informasi guys, bahwasanya si Miss Gosip dilaporin. Wih, ternyata ada yang singgah. Ini siapa ya? Wah, Ibu Heni Sagara ternyata. Wadidaw. Ada apa Ibu? Katanya nggak mau tahu Miss Gosip, nggak ingin mengenal Miss Gosip, nggak mau tahu tentang Miss Gosip. Kok singgah Ibu? Karena HS disebut. Iya, emang Anda? Memang benar ya Bu. Siapa yang makan cabai dia kepedasan. Wadidaw, meledak gak tuh? Mau melaporkan? Siap Ibu, LP-nya ditunggu. Tapi ingat juga Ibu, saya pernah menjadi teman Fakta Sidora ya Ibu. Mau disepil buktinya. Apa yang saya sampaikan semua fakta Ibu. Wadidaw. Wow, berani banget ya. Tapi ternyata akhirnya
Miss Gosip konten tentang maaf kepada Ibu Heni Sagara kepada Fakta Sidora. Nah, sebelum itu saya selaku Miss Gosip meminta maaf kepada Ibu Heni Sagara karena telah mengganggu Ibu dengan konten saya. Jujur Ibu, saya bisa berargumen seperti itu, berasumsi seperti itu karena Fakta Sidora selalu menyebutkan nama Ibu di setiap pembicaraan dia dengan saya. Entah itu mungkin menjadi brandingnya dia, saya juga tidak tahu. Intinya Fakta Sidora selalu menyebutkan nama Ibu di setiap pembicaraan dia dengan saya. Sekali lagi saya minta maaf kepada Ibu Heni Sagara. Saya juga berharap semoga Ibu bisa memaafkan saya, dan jika Ibu pun tidak berkenan memaafkan saya siap diproses secara hukum, saya siap menerima konsekuensinya. Makanya kan dibilang jangan sok hebat, pakai inisial polos sih, semua kau tembakin semua dengan nama, kurang cerdas. Tapi apapun itu ya, semoga laporan kepada Miss Gosip itu tidak membuat laporan kepada JPU Dona berhenti, langsung melaporkan gas. Thank you, support terus. Besok hari Bang Boy akan hadir lagi sebelum Nikmir akan dibacakan putusannya. Thank you guys, bye bye.